Bagian kedua, kita akan belajar cara menghitung pH larutan penyangga. Seperti kita ketahui, larutan penyangga itu terdiri dari suatu asam lemah atau basa lemah dan pasangan konjugasinya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya suatu asam lemah HX. Asam lemah HX ini terionisasi sebagian menjadi ion H+ dan ion X-. Kalau kita mau menghitung tetapan kesetimbangan asamnya, ini caranya. Konsentrasi zat-zat yang ada di kanan dipangkatkan koefisien dibagi zat-zat yang ada di kiri, sehingga kita bisa menurunkan cara menghitung konsentrasi ion H+-nya seperti ini. Nah, konsentrasi itu bisa kita ganti menjadi, ini konsentrasi, diganti menjadi jumlah mol dibagi volume. Karena ini adalah definisi dari molaritas. Molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, sehingga kita bisa mengganti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena dalam satu wadah yang sama, berarti volume total larutannya berarti sama. Jadi kalau volumenya sama, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Nah, secara umum, jadi konsentrasi ion H+ pada suatu larutan penyangga bisa dihitung dengan cara ini. Jadi kita tinggal membandingkan mol asam lemah yang tersisa dan mol basa konjugasinya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita punyanya larutan penyangga yang sifatnya basa? Nah, kita tinggal pakai saja contoh yang sama seperti tadi. Misalkan kita punya suatu basa lemah. Basa lemah ini kalau dilarutkan dalam air, dia akan mengalami ionisasi sebagian. Reaksi ionisasinya adalah reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, kalau mau kita tentukan kalau mau kita tentukan persamaan untuk menghitung KB-nya, kita bisa tuliskan seperti ini. Konsentrasi zat-zat yang ada di kanan dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi zat yang ada di kiri, dipangkatkan koefisien juga. Atau kalau mau kita hitung, kita turunkan konsentrasi ion OH-nya, nanti ini akan sama dengan tetapan kesetimbangan basa dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi pasangan konjugasinya. Nah, seperti biasa, konsentrasi itu adalah jumlah mol dibagi volume. Volume larutannya sama. Jadi rumus ini bisa diturunkan menjadi secara umum jumlah mol basa lemah yang tersisa dibagi jumlah mol asam konjugasinya. Nah, kita bisa hitung dengan cara ini. Kalau larutan penyangganya bersifat basa. Sebagai contoh, misalnya kita mereaksikan asam asetat sebanyak 50 ml, konsentrasinya 0,1 molar, kemudian diberitahu Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, direaksikan dengan suatu basa kuat NaOH. NaOH-nya misalnya 5 ml, 0,1 molar. Nah, berapa pH campurannya? Kita reaksikan dulu nih asam dan basanya. Hasilnya adalah suatu garam dan air. Kemudian kita hitung, seandainya asam lemahnya berlebih, maka kita akan memperoleh larutan penyangga. Ini 5 milimol asam lemahnya. Basa kuatnya 0,5 milimol. Berarti yang habis adalah basa kuatnya. Kita masih punya sisa 4,5 milimol asam asetat.
Dan ada garam natrium asetat 0,5 milimol. Kemudian ada air. Nah, kita lihat dulu adakah komponen penyangga di sini. Nah, saya tuliskan lagi di akhir reaksi, kita tadi masih punya sisa CH3COOH 4,5 milimol. Kemudian ada suatu garam yang terbentuk, garam natrium asetat sebanyak 0,5 milimol. Nah, garam ini dia akan menghasilkan ion CH3COO- dan ion Na+. Kebetulan kalau CH3COO-Na-nya 0,5 milimol, maka masing-masing ionnya juga sama. Nah, di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Jadi ada CH3COOH dan ada CH3COO-. Ini garamnya tadi merupakan hasil campuran antara asam lemah dengan basa kuat. Asam lemahnya berlebih, basa kuatnya tersisa. Berarti akan terbentuk larutan penyangga yang sifatnya asam. Nah, tadi kita sudah turunkan rumusnya. Cara menghitung konsentrasi ion H+-nya adalah Ka dikali jumlah mol asam yang tersisa. Di sini asamnya CH3COOH dibagi jumlah mol basa konjugasinya. Basa konjugasinya adalah ion asetat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Mol CH3COOH yang tersisanya 4,5 milimol. Mol CH3COO-nya 0,5 milimol. Nah, jadi kita memperoleh konsentrasi ion H+-nya 4,5 dibagi 0,5, 9 ya. 9 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pH campurannya adalah min log 9 kali 10 pangkat min 5. 5 dikurangi log 9. Nah, saya beri contoh lagi kalau yang campurannya menghasilkan suatu larutan penyangga basa. Tentu campurannya harus terdiri dari suatu basa lemah dan asam kuat. Nah, saya ambil contoh basa lemahnya NH3 misalkan sebanyak 200 ml 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml asam kuat, asam sulfat 0,1 molar. Amonia direaksikan dengan asam, hasilnya adalah garam amonium. Persamaannya disetarakan dulu. Nah, kemudian kita diberi informasi bahwa Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita cek dulu apakah basa lemahnya berlebih. Kalau berlebih ini akan terbentuk larutan penyangga. Nah, ternyata basa lemahnya 20 milimol mula-mula, asam kuatnya 5 milimol. Ini reaksi pembatasnya asam kuat. Basa lemahnya tersisa, berarti kita akan memperoleh larutan penyangga. Nah, saya rekap dulu. Kita punya sisa NH3 10 milimol, suatu basa lemah. Dan ada garam amonium sulfat sebanyak 5 milimol. Nah, kita lihat dulu komponen penyangganya apa ya. Basa lemahnya udah ada, NH3. Nah, di sini ada pasangan asam konjugasinya. Asam konjugasinya ion NH4+. Ion NH4+-nya kebetulan jumlah molnya 10 milimol, 2 kali jumlah mol garamnya. Nah, ini pasangan komponen penyangganya. Karena yang tersisa adalah basa lemah, maka larutan penyangga ini akan bersifat basa. Nah, cara menghitung konsentrasi ion OH- adalah seperti ini yang sudah kita turunkan tadi di awal. Jumlah mol basa lemahnya dibagi jumlah mol asam konjugasinya. Atau biasanya ini kation dari garamnya. Kb-nya 10 pangkat min 5. Mol NH3-nya yang tersisa 10 milimol. Mol NH4 plusnya setelah diperoleh dari penguraian garam 10 milimol juga. Nah, jadi kita memperoleh
pOH larutan ini adalah 5. pH-nya berarti 9.